sudah bersih, tolong pungut sampahnya. Jika ada yang masih punya sampah atau ada sampah di tadi, sampah di sana, di sana ibu lihat ada sampah, tolong dipungut. Bisa jadi. Oke, adik-adik ibu lihat ke meja ini ada yang di luar, ada yang tidak rapi. Aku tolong ke mejanya masukkan ke dalam. Ke meja untuk wanita, untuk perempuan silakan dirapikan sehingga kalau kita rapi pasti kita akan terlihat apa? Cantik dan rapi. Usahakan ke meja itu harus rapi ya dari datang ke sekolah sampai pulang ke rumah. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ya. Siapa yang bisa pimpin doa pada kesempatan ini? Kita silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan pertemuan kita hari ini kita awali dengan doa. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini dan bermanfaat dalam juga terus barang Allah ya. Ya. Adik-adik hari ini semua hadir? Adik hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Hadir semua ya, berarti bukan sedikit ya. Ya. Adik-adik sudah siap belajar ini? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik siapa yang masih ingat pembelajaran atau pertemuan materi kita yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan pada minggu kemarin? Saya. Oke, apa aja? Cabang-cabang iman. Oke, cabang-cabang iman itu adalah materi yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin ya. Cabang-cabang iman. Otomatis adik-adik sudah mengetahui apa itu iman ya. Jadi adik-adik, mengapa kita perlu mempelajari cabang iman berkaitan antara Islam? Kira-kira ada yang tahu apakah perlu dipelajari atau tidak? Kalau perlu, kenapa? Alasannya apa? Coba siapa yang bisa? Oke, Maria, kenapa kita perlu mempelajari cabang iman berkaitan antara Islam? Maria. Karena dengan kita mengetahui iman itu, kita bisa meningkatkan diri dari percaya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Oke, baik sekali. Oke, adik-adik, terima kasih semua penyampaian ide adik-adik, analisis adik-adik tentang materi mengapa kita perlu mempelajari cabang iman berkaitan antara Islam itu. Berbeda-beda pendapat, akan tetapi satu tujuannya itu mengarah ke hal-hal yang baik. Jadi mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita tidak salah melangkah dalam Islam. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang iman berkaitan antara Islam. Sekali lagi saya ingatkan pertemuan kita pada hari ini yaitu materinya tentang cabang iman berkaitan antara Islam. Bisa adik-adik? Bisa. Siap belajar? Siap. Lebih menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini. Kita ikuti terlebih dahulu ya. Ya. Pandu dari sini. Mohon bantu sana. 1, 2, 3. Tepuk satu. Tepuk 5. Siap belajar. Berarti ini semua sudah siap belajar. Baik adik-adik, sebelum masuk materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian cabang iman berkaitan antara Islam. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat mendemonstrasikan cabang-cabang iman berkaitan antara Islam. Nah, adik-adik itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita pembelajaran ini adik-adik bisa memahaminya ya. Adik-adik, sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu tekankan sekali lagi, tolong diamati, dipahami tayangan video tersebut ya. Karena setelah Ibu menampilkan video, menampilkan video dan gambar pada kesempatan ini, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok untuk membuat materi tugas. Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cabang-cabang iman keterkaitan antara Islam, yaitu elemen akidah, fase kelas 11. Nah, di dalam cabang-cabang keterkaitan antara Islam, yaitu adalah kata Islam secara khasiat teologi. Adik-adik, itulah video pembelajaran kita pada pelajaran hari ini. Setelah itu ibu akan menampilkan gambar. Bisa adik-adik bisa lihat? Bisa. Adik-adik, di sini sudah nyata kita lihat ini adalah gambar orang yang sedang masuk Islam. Mau mengucapkan 2 kali. Ini adalah gambar orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah masuk Islam. Kenapa ibu tampilkan gambar seperti ini? Karena cara belajar adik-adik itu berbeda ya. Ada yang lebih senang melihat gambar, ada yang lebih senang hanya membaca, ada yang lebih senang mendengar, hanya mendengar. Toh, adik-adik betul kan? Jadi sengaja dibuat gambar, dibuatkan gambar untuk adik-adik demi kenyamanan adik-adik dalam menerima pembelajaran materi yang kita bahas pada hari ini. Bisa? Bisa. Kalau ini adik-adik kita sudah bersama gambar bayar. Nah, orang yang membayar zakat itu di dalam Islam itu wajib atau tidak? Wajib. Wajib ya. Jadi merupakan salah satu rukun Islam. Satu yang terakhir umroh. Haji adik-adik ya. Nah, ini adalah gambar di mana para muslim yang mampu ya, melaksanakan ibadah haji. Di dalam Islam, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Tapi bagi yang mampu, silakan menunaikan ibadah haji. Jadi adik-adik sudah tahu yang bagaimana itu rukun Islam ya. Karena materi kita pada hari ini itu cabang iman keterkaitan antara Islam. Adik-adik, kita berdasarkan tayangan video dan gambar yang ibu sudah berikan untuk adik-adik. Apakah adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti adik-adik sudah paham ya? Adik-adik sudah paham terkait dengan materi yang saya ajarkan dalam video dan gambar pada kesempatan ini. Nah, untuk itu adik-adik, ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Ibu sudah kirim video, kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, dan kelompok 3 mana. Silakan adik-adik cek di grup kita, kalian termasuk dalam kelompok mana. Silakan dicek di WA, di grup, kalian termasuk dalam kelompok mana. Oke? Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini. Oke, silakan adik-adik dicek dan silakan mengajukan diri kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Nah, seterusnya ibu akan membagikan lewat kita besok tadi. Orang sini tenang. Ya. Oke adik-adik, tugas adik-adik ibu sudah share di grup juga. Sekalian dengan nama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 beserta tugas yang akan dibuat ya. Silakan kalian membuat tugas dalam bentuk PowerPoint dan ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas yang ada. Bisa adik-adik? Bisa. Nah, dalam pengerjaan kelompok juga adik-adik harus kerjasama ya. Jangan ada yang hanya makan apa ya? Makan pulang istilah dan kita makan pulang. Yang maksudnya makan pulang di situ tidak berpartisipasi akan dia pura-pura bekerja. Oke, silakan semua berembuk saling bekerja kelompok. Silakan. Adik-adik, jika terdapat kendala untuk semua, jika terdapat kendala dalam melaksanakan tugas, penyelesaian tugas, silakan dikonsultasikan ke saya ya. Kelompok 3 bagaimana? Sementara? Oke. 5 menit lagi ya. Kelompok 1 selesai? Bagaimana tadi? Sudah selesai? Oke, sudah selesai semua? Kelompok mana yang mau maju duluan di presentasi? Kelompok 1?
selanjutnya materi tentang pendidikan iman akan dibacakan oleh kementerian satu, yaitu kita mari terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikitpun. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para rasul sebagai petunjuk bagi manusia untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya, Islam sebagai agama tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kelompok 3 akan menjelaskan. Jelaskan untuk singkat apa itu hakikat Islam. Baik, terima kasih untuk yang semua dan memberikan kami pertanyaan. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kata Islam berasal dari akar kata salam yang terbentuk dalam kata salam, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat dan tidak tercela. Baik, apakah ada tanggapan dari jawaban yang diberikan? Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati, sedangkan Islam itu sendiri adalah sikap aktif dalam beramal saleh. Apakah teman-teman sudah paham? Terima kasih. Baik, kami akan menutup presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan berikan baik, terima kasih. Kemudian pemaparan dari kelompok satu yang materi. Nah, untuk setiap kelompok sudah selesai memaparkan materi kita pada kesempatan ini ya. Jadi sekali lagi berikan apa untuk kita semua. Adik-adik, dalam pemaparan kelompok tadi sudah lihat dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Akan tetapi kedepannya lebih di apa? Ya, sehingga kita untuk pemaparan materinya itu lebih bagus lagi ya. Dengan tadi ya saya lihat adik-adik dalam presentasi tadi itu belum menguasai materi ya. Tetapi meskipun penampilan materinya itu sudah dibuat dalam PowerPoint, PowerPoint-nya sudah bagus, akan tetapi adik-adik belum menguasai materi ya. Oke adik-adik, sebelum Ibu memberikan sesuatu, adik-adik sudah paham betul dengan apa yang kita pelajari tadi tentang presentasi kelompok? Sudah. Adik-adik masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Baik adik-adik, untuk itu Ibu minta setiap perwakilan kelompok tolong dikumpul lewat kerja misalkan. Sudah kan? Sudah di situ? Ya. Silakan dikumpul lewat kerja. Baik adik-adik, marilah kita simpulkan bersama materi kita pada hari ini, yaitu materi kita tentang cabang iman juga kaitan dengan Islam. Kita sudah ketahui bersama kita harus beriman kepada siapa? Allah. Harus meyakini, harus mengimani adanya Allah. Jadi kita harus mengimani apa? Dengan secara apa? Setulus hati atau hanya pura-pura? Setulus hati. Kita yakini dengan sepenuh hati adanya Allah ya. Di sini siapa yang akan puasa di bulan Ramadan? Puasa semua ya? Kita harus menjalani atau memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Bisa adik-adik? Bisa. Yang kelima yaitu haji. Haji itu bagi ya? Bagi yang mampu haji baik. Oke adik-adik, itulah kesimpulan kita pada kesempatan ini. Nah, untuk itu selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian 5 nomor. Soal evaluasi Ibu akan melihat pemahaman kalian sampai di mana. Bisa? Bisa. Di sini ada soal 5 nomor. Silakan kalian isi untuk mengukur pemahaman kalian sampai di mana. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada. Itu adalah 5 nomor ya. Jadi silakan menjawab pertanyaan yang ada. Soal 5 nomor sebagai soal evaluasi terhadap kalian sampai di mana pemahaman kalian tentang materi kita yang telah dipelajari pada hari ini. Untuk itu silakan bekerja. Jangan bekerja sama ya. Beda kerja kelompok dengan kerja sendiri.
Oke, sudah diisi. Sudah. Oke, silakan diangkat yang sudah selesai. Oke, sudah semua? Sudah semua ini? Nanti Ibu akan melihat di hasil evaluasi tadi di soal yang kalian jawab. Ibu akan melihat, Ibu akan mengetahui sampai mana capaian pembelajaran atau pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Jadi di situ cuma di sini kan tadi kerja sendiri atau kerja sama? Kerja sendiri, otomatis itu adalah hasil pemikiran sendiri dan Ibu bisa mengukur, bisa melihat pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, terima kasih adik-adik. Untuk Ibu, materi kita pada hari ini sudah selesai. Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, akan tetapi pembelajaran kita pada pertemuan berikut atau pertemuan yang setelah ini itu pertemuan di minggu depannya, yaitu membahas tentang manfaat menghindari penyakit sosial. Bisa adik-adik? Bisa. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikut yaitu manfaat menghindari penyakit sosial. Nah, itu adik-adik untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, siapa yang bisa menjadi doa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini? Silakan. Baik teman-teman, setelah kita melangsungkan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu depan ya. Ya. Tetapi dengan materi yang berbeda sekali lagi membahas materi pada hari ini. Untuk itu marilah sama-sama kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.